Indonesia berencana bangun kapal induk KRI Nusantara. Akankah rencana ini terwujud? Ternyata Indonesia diam-diam berencana membuat dan memiliki sebuah kapal induk dan tidak tanggung-tanggung. Jika mimpi ini terwujud, kapal induk ini nantinya akan menjadi kapal induk yang terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk. Kapal Republik Indonesia Induk Nusantara. Rancangan kapal induk ini nanti akan dilengkapi dengan mesin turbin uap bertenaga nuklir. Sebagai mesin penggerak utamanya, tenaga nuklir ini diperoleh dari reaktor nuklir yang berada pada kapal tersebut, yang dihubungkan dengan turbin uap. Tenaga uap yang dihasilkan kapal induk tersebut selain sebagai penggerak kapal, juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik, serta digunakan juga sebagai pengatur tekanan pada catapult kapal induk untuk meluncurkan pesawat. KRI Induk Nusantara kapal selam dengan adanya pemusatan populasi di daerah dekat hutan. Keberadaan AL dapat mempengaruhi peristiwa dunia. Serangan dari laut merupakan salah satu hal vital dalam strategi militer. AL dapat menyediakan sarana bagi angkatan lain untuk melakukan penyerangan lanjutan, seperti tempat yang aman bagi tentara, pelabuhan dan lapangan terbang di lautan. Hal ini dapat dipenuhi dengan adanya kapal induk. Sebuah kapal induk kelas ini dapat mengangkut lebih dari 100 pesawat dan 8.000 tentara. Sebuah kapal induk dengan 70 pesawat militer dapat mengirimkan lebih dari 250 serangan per hari terhadap sasaran di daerah pesisir. Akan tetapi, sasaran dengan jarak yang relatif jauh masih dapat diserang, bukan hanya di daerah pesisir. Sebuah kapal induk biasanya membawa stok bom lebih dari 9.000 buah. Dengan adanya pemusatan populasi di daerah dekat lautan, keberadaan angkatan laut dapat mempengaruhi peristiwa dunia. Serangan dari lautan merupakan salah satu hal vital dalam strategi militer. AL dapat menyediakan sarana bagi angkatan lain untuk melakukan penyerangan lanjutan, seperti tempat tinggal yang aman bagi tentara, pelabuhan dan lapangan terbang di lautan. Hal ini dapat dipenuhi dengan adanya kapal induk. Sebuah kapal induk kelas ini dapat mengangkut lebih dari 100 pesawat dan 8.000 tentara. Sebuah kapal induk dengan 70 pesawat militer dapat mengirimkan lebih dari 250 serangan sehari terhadap target di daerah pesisir. Akan tetapi, target dengan jarak yang relatif jauh masih dapat diserang. Bukan hanya di pesisir, sebuah kapal induk biasanya membawa stok bom lebih dari 9.000 buah. Strategi pembuatan KRI Nusantara: 1. Mempelajari dan meneliti kapal induk bertenaga nuklir di negara-negara maju dengan cara mengirimkan para pelajar, peneliti, dan perwira militer untuk menimba ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ini. Yang kedua, pembuatan institusi pendidikan, riset, dan pengembangan dalam bidang perkapalan modern. Yang ketiga, pembuatan dan pengembangan industri perkapalan dalam negeri yang melibatkan sektor swasta. Yang keempat, sinergi antara pihak militer dan pihak industri pertahanan. Kita boleh bangga, Indonesia segera memiliki 4 kapal selam dan 3 kapal induk yang akan ditempatkan di 3 titik terluar Indonesia. 3 kapal induk yang nantinya sekaligus menjadi pangkalan militer akan ditempatkan di Natuna, Bitung, dan seluruh yang aman dengan Australia. Menurut mantan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, program pengadaan kapal selam sudah terrealisasi di tahun 2018. Sedangkan untuk kapal induk ditargetkan terrealisasi tahun 2020 mendatang. Tahun depan, TNI akan kita punya 4 kapal selam dan yang akan menjaga kelelahan laut kita. Tahun berikutnya 3 kapal induk bakal kita miliki, kata mantan Mendagri saat puncak peringatan Hari Nusantara yang dipusatkan di Dermaga Muara Jati, Pelabuhan Cirebon. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di bawah.